Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang infeksi menular seksual tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Baik, ini Pedoman Nasional Penanganan Infeksi Menular Seksual tahun 2015 ya, 2016. Kemudian dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2016. Kemudian, nah intinya latar belakangnya ya masih sama lah ya. Nah, kemudian ini patogen penyebab. Nah, pertama dari patogen penyebab dulu. Kalau Neisseria gonorrhoeae berarti dia menyebabkan gonore ya. Gonore itu pada laki-laki menyebabkan uretritis gonore, kemudian epididymitis, orchitis, dan kemandulan. Kalau pada perempuan menyebabkan cervicitis, endometritis, salpingitis, bartholinitis, penyakit radang panggul, kemandulan, ketuban pecah dini, perihepatitis. Kemudian laki-laki dan perempuan bisa menyebabkan bronkitis, faringitis, infeksi gonokokus pada neonatus menyebabkan konjungtivitis dan kebutaan. Kalau chlamydia trachomatis menyebabkan sama ya. Ini hampir sama kecuali yang pada laki-laki dan perempuan ya. Pada laki-laki dan perempuan ini bisa menyebabkan bronkitis, faringitis, sindrom Reiter. Apa itu sindrom Reiter? Kemudian neonatus bisa menyebabkan konjungtivitis juga dan bisa menyebabkan pneumonia. Kemudian chlamydia trachomatis yang galur L1 sampai L3 ini bisa menyebabkan lymphogranuloma venereum ya penyakitnya. Ulcus, bulbo inguinal, kemudian proktitis. Treponema pallidum, sifilis. Ulcus mole, ini ulkus yang kotor ya. Itu Haemophilus ducreyi atau nama lainnya concroid nama penyakitnya ya. Penyebabnya Haemophilus ducreyi. Kemudian granuloma inguinale ini disebabkan oleh Klebsiella donovanosis, pemegahan kelenjar getah bening dan lesi ulceratif di daerah inguinal. Oke, kemudian Mycoplasma genitalium, tubuh uretra. Oh, jadi dia bisa menyebabkan uretritis non gonore. Kemudian Ureaplasma urealicum sama ya, bisa menyebabkan uretritis non gonore. Kemudian HIV bisa menyebabkan infeksi HIV. Kemudian HSV tipe 1 dan tipe 2 ini menyebabkan herpes genital ya. Kalau tipe 1 di mulut, kemudian tipe 2 di genital. Apa kebalik? Kayaknya gitu ya. Tipe 1 di mulut, nanti kita lihat di bawah. Tipe 2-nya di genital. Kemudian kutil human papilloma virus. Nah, ini HPV ya. Yang 1 sampai 4 itu menyebabkan verruca vulgaris. 11 6 11 itu menyebabkan kondiloma acuminata. Kemudian 16 18-nya menyebabkan kanker serviks. Itu semuanya HPV. Kemudian hepatitis B menyebabkan hepatitis. Kemudian molluscum contagiosum ini menyebabkan molluscum. Penyebabnya biasanya poxvirus ya. Kemudian trichomoniasis itu disebabkan Trichomonas vaginalis, candidiasis disebabkan Candida albicans, kemudian pediculosis pubis disebabkan Pterus pubis, scabies disebabkan Sarcoptes scabiei. Ini penyakit infeksi menular ya. Tadi bisa disebabkan oleh bakteri, ini bakteri nih. Kemudian virus, HIV, herpes, ini virus, protozoa Trichomonas, jamur Candida, kemudian parasitnya Pterus pubis dan Sarcoptes scabiei. Ini termasuk dari infeksi menular seksual. Oke, kemudian program pencegahannya mengurangi mobilitas dan mortalitas berkaitan dengan IMS, mencegah infeksi HIV, mencegah komplikasi, mencegah efek kehamilan yang buruk. Oke, dasar penetapan rekomendasi pengobatan baku. Ya, semua dokter pada sehari-hari menjumpai IMS, betul. Para medis hanya dalam keadaan di mana tidak ada dokter dapat sementara
dapat menggunakan prosedur tetap ini untuk melakukan pelaksanaan pasien, oke. Kemudian pendekatan sindrom ya. Nah, ini apa nih, beberapa faktor risiko radang serviks. Oh, ini radang serviks ya. Seringkali berkaitan dengan infeksi serviks, misalnya umur kurang dari 21 atau 25 tahun, kemudian berstatus belum menikah, mempunyai lebih dari satu pasangan. Nah, memiliki pasangan seksual baru dalam 3 bulan terakhir, pasangan seksual mengalami IMS dan belum berpengalaman menggunakan kondom. Oke, nah ini kriteria obat untuk IMS. Kalau bisa angka kesembuhannya tinggi sekurang-kurangnya 95%. Harga murah, toksitas dan toleransi dapat diterima, pemberian dalam dosis tunggal dan cara pemberian per oral. Nah, makanya banyak kaitan guideline-nya diberikan dosis tunggal ya, biar tidak menyulitkan. Nah, tidak kontraindikasi untuk ibu hamil dan menyusui. Oke, pemeriksaan klinis ini ya, anamnesis. Nah, ini yang penting ditanyakan pada pasien adalah keluhan utama, keluhan tambahan, riwayat perjalanan penyakit, siapa yang menjadi pasangan seksual tersangka gitu ya. Kemudian kapan kontak seksualnya, jenis kelamin pasangan seksual. Nah, ini penting ya. Kemudian cara melakukan seksualnya apakah genitogenital, orogenital atau anogenital. Kemudian penggunaan kondom atau tidak, riwayat pemberi pengobatan sebelumnya, dokter apa bukan dokter, kemudian hubungan keluhan dengan keadaan lain, gitu misalnya menjelang atau sesudah haid, ya. Kemudian ada penggunaan obat antibiotik, kortikosteroid, kontrasepsi, atau penggunaan AKDR. Nah, itu juga meningkatkan risiko infeksi menular, infeksi seksualnya. Kemudian riwayat IMS sebelumnya dan pengobatannya apa, hari terakhir haid, nyeri perut bagian bawah, cara kontrasepsi yang digunakan. Oke, PF-nya posisinya dengan litotomi ya, ini kalau perempuan ya. Kalau pada laki-laki dapat duduk atau berdiri, perhatikan penis dari pangkal sampai ujung serta skrotum. Perhatikan dua tubuh, pembengkakan, lecet, dan lesi lain. Kemudian pengambilan sampelnya dengan, nah ini dengan sengkelit atau dengan swab ya, berujung kecil, kemudian masukkan sampai orificium uretra externa, kedalamannya 1 sampai 2 cm ya. Kemudian putar 180 derajat. Kemudian bila tampak dua uretra dapat dilakukan milking, bisa diurut ya. Kemudian kalau perempuan dengan dupagina itu beri penjelasan, kemudian bersihkan dulu dengan kasa yang dilaruti NaCl ya. Kemudian spekulum steril, masukkan daun spekulum, kemudian lakukan pemeriksaan ya, mulai dari serviks, kemudian fornix posterior, kemudian dinding vagina, kemudian di uretranya. Ya, ini gambarnya. Oke. Kemudian pasien dengan ulkus genitalis, nah, sebaiknya dilakukan pemeriksaan serologi. Kalau ulkus kan lebih dominan sifilis lah ya. Kemudian yang paling berat lah gitu ya, atau dengan rapid ya, rapid plasma reagin atau sifilis rapid test. Kemudian untuk pemeriksaan Treponema pallidum pada ulkus yang dicurigai sifilis, ulkus dibersihkan dengan NaCl dulu, kemudian ulkus ditekan di antara ibu jari dan telunjuk sampai keluar cairan serum. Oh, jadi ulkusnya dipencet dulu. Kemudian serum dioleskan ke atas kaca objek untuk pemeriksaan buri atau mikroskop lapang gelap. Nah, oke, kemudian pemeriksaan bimanual. Nah, ini untuk apa? Melihat uterusnya, kemudian ada nyeri goyang atau tidak ya. Kemudian anoskopi, nah ini pada anusnya. Pada pasien-pasien dengan curigaan proktitis ya, kelainan anorektal itu kan proktitis ya. Oke, kemudian diagnosis dan pengobatan. Nah ini, diagnosis dan pengobatan IMS.
Ya, kemudian kotak masalah, kotak keputusan, kotak tindakan. Oke, kalau misalnya gambarnya kayak gitu berarti itu masalah ya, kotak kemudian di ujungnya tumpul. Kalau bentuknya heksagonal itu kotak keputusan. Kemudian kotak tindakan tuh yang persegi panjang ya. Nah, pertama duh uretra. Oke, ini kuman patogennya bisa Neisseria gonorrhoeae atau Chlamydia trachomatis. Ya, ini masalahnya nih, pengobatan sindrom duh tubuh, pengobatan untuk gonore tanpa komplikasi, ditambah dengan pengobatan klamidiosis. Pasien dianjurkan untuk kembali bila gejala tetap ada sesudah 7 hari. Jadi kalau misalnya gejalanya masih ada itu 7 hari. Nah, pengobatannya untuk yang gonore, kalau gonore dia harus diberikan obat non gonore ya. Tapi kalau misalnya non-gonore, cukup non-gonore saja. Jadi kalau misalnya gonore itu diberikan Cefixim 400 mg dosis tunggal plus azitromisin 1 gram dosis tunggal per oral. Kemudian pilihan keduanya doksisiklin 2 kali 100 mg selama 7 hari. Pengobatan lainnya selain Cefixim dosis tunggal bisa kanamisin 2 gram IM atau ceftriaxone 250 mg IM. Nah, yang tidak boleh diberikan itu mana ya? Oh, doxycycline ya. Doxycycline tidak boleh diberikan pada anak di bawah 12 tahun. Kemarin juga di malaria kurang dari 8 tahun ya. Kalau malaria kan doxycycline pencegahannya nggak boleh pada ibu hamil dan anak 8 tahun. Kalau di sini batasannya 12 tahun ya. Oke, ingat kalau gonokokus, cefixim, kanamisin atau ceftriaxone, pilihan non gonorenya azitromisin dan doxycycline. Ciprofloxacin dan ofloxacin sudah menunjukkan angka resistensi yang tinggi. Nah, cipro sama oflo tidak dianjurkan lagi. Jadi, pasien dengan tubuh uretra kemudian dianamnesis gitu ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, tampak tubuh. Kalau iya, obati sekaligus sebagai uretritis gonokokus dan uretritis non gonokokus, ya kan? Kalau misalnya tidak, apakah tampak ulkus genital? Kalau iya, berarti penata laksanaan ulkus. Kalau tidak, lakukan KIE, kemudian sediakan dan anjurkan pemakaian kondom, tawarkan konseling HIV. Ya. Kemudian tadi tata laksana, kalau tata laksana kemudian dalam 7 hari, apakah ada perbaikan? Kalau misalnya tidak ada, rujuk. Kalau misalnya ada, pengobatan selesai. Resikonya itu apa? Dalam 1 bulan terakhir mengalami satu atau lebih faktor risiko. Apa aja? Pasangan lebih dari satu, berhubungan seks dengan penjajah seksual, IMS, episode IMS satu atau lebih, kemudian perilaku pasangan seks berisiko tinggi. Nah, ini sama ya. Jadi tadi lakukan pemeriksaan fisik, kemudian ada diplococcus. Jadi kalau gonore itu Diplococcus gram negatif artinya nanti dia warna merah, Diplococcus 2 kokus, kemudian letaknya di intrasel, Diplococcus gram negatif intrasel. Nah, itu khas dari gonore. Kalau dia gonore ditata laksana dengan uretritis gonore dan uretritis non gonore, jadi dikasih dua-duanya. Kalau tidak, apakah ada leukosit PMN lebih dari 5. Jadi kalau peningkatan leukositosis berarti dia uretritis non gonore kalau tidak ada diplococcusnya. Kalau tidak ada juga leukosit ya berarti KIE, anjurkan kondom, kemudian evaluasi eh, sesudah 7 jam. Pasien menahan kencing 3 jam sebelum pemeriksaan. Oke, kemudian tadi ya, kalau misalnya dia gonore dikasih juga obat non gonore. Tapi kalau misalnya artritis non gonore, cukup non gonore saja. Kemudian lakukan KIE, kemudian sediakan dan anjurkan kondom, tawarkan konseling HIV. Kita lihat 7 hari, kalau misalnya perbaikan ya sudah, kalau tidak ada perbaikan rujuk.
Sama ya, faktor risikonya sama. Oke. Kemudian trichomoniasis vaginalis, tubuh uretra persisten. Namun pada beberapa kasus hal ini mungkin akibat jadi biasanya kalau misalnya tubuh harusnya hilang dalam 1 minggu ya, tapi bisa juga karena trichomonas vaginalis ini jadi persisten ya. Kalau persisten obatnya masih sama ya, untuk gonore dan non gonorenya. Tapi kalau misalnya didapatkan trichomoniasis dianjurkan metronidazole 2 gram dosis tunggal. Nah, pilihan keduanya metronidazole 2 kali 500 miligram selama 7 hari ya. 2 kali 500 selama 7 hari. Oke, metronidazole nih 2 kali 500 ya dosis biasanya. Kalau ada nanti dosis buat abses hepar ya beda-beda ya. Kemudian yang kedua kalau tadi tubuh, sekarang ulkus genital. Nah, ulkus genital ini ada beberapa penyebab. Nah, yang pertama bisa sifilis. Intinya kalau sifilis berarti ulkusnya tidak nyeri ya. Ulkus apa istilahnya? Kalau ulkus mole kan ulkus yang ya ulkus durum ya betul. Ulkus durum ya. Jadi sifilis stadium 1 dan 2 ini bisa muncul ulkus ya. Kemudian konkroid itu ulkus mole atau ulkus yang nyeri ya. Kemudian kotor. Kalau tadi ulkus durum itu bersih. Kemudian bisa herpes genital ya. Herpes genital, kemudian itu bisa episode pertama atau herpes genitalnya sudah berulang. Kemudian ada LGV. Nah, kalau LGV ini ciri khasnya, kalau herpes dulu pertama kan dia berarti vesikel, vesikel banyak berkelompok, kemudian mungkin ada yang sudah pecah ya, meninggalkan ulkus. Nah, jadi pertamanya vesikel, kemudian kalau pecah dia meninggalkan ulkus dangkal. Gitu aja ya. Kemudian kalau limfogranuloma venereum, biasanya dia ciri khasnya ulkus tidak nyeri di kemaluan, kemudian ada nyeri di eh, KGB inguinal. Nah, itu ciri khasnya dari LGV. Pilihannya, kalau sifilis, benzatin, benzil penisilin ya. Jadi dosisnya 2,4 juta unit dosis tunggal. Jadi pilihannya yaitu benzatin, benzil, penisilin. Pilihan lainnya bisa penisilin prokain 600.000 unit selama 10 hari atau kalau alergi penisilin bisa doxycycline 2 kali 100 selama 30 hari ya atau erythromycin 4 kali 500 selama 30 hari. Itu buat yang alergi penisilin. Jadi pilihan pertama benzatin benzil penisilin 2,4 juta, kemudian penisilin prokain 600.000 unit selama 10 hari, kemudian kalau alergi penisilin doxycycline atau erythromycin selama 30 hari. Kemudian kalau misalnya ulkus mole ini kan ciri khasnya adanya uh, school school of fish. Nah, pada mikroskopiknya sehingga tata laksananya adalah sea, sea ya, sea laut. Jadi ciprofloxacin, erythromycin dan azithromycin. Ciprofloxacinnya 2 kali 500 selama 3 hari. Ya, kemudian erythromycin 7 hari, kemudian azithromycin 1 gram dosis tunggal. Gitu ya. Jadi tapi pilihan pertamanya si ciprofloxacin 3 hari. Pilihan selanjutnya bisa juga injeksi septri sebagaimana dosis dari gonore. Ya, ceftriaxone 200 mg IM. Nah, kenapa nggak IM aja tadi? Kalau ada yang oral sebenarnya di pilihannya oral ya, ciprofloxacin. Kemudian herpes genital. Kalau herpes ini pemeriksaannya dengan Zang test ya.
pemeriksaannya dengan Zhang test. Kalau sifilis pemeriksaannya dengan apa? Eee, Lapang gelap ya. Lapang gelap didapatkan apa? Spirocheta ya, Treponema pallidum ya, Treponema pallidum. Kalau kongkroid tadi Haemophilus ducreyi didapatkan school of fish. Kemudian herpes genital pemeriksaannya dengan Zhang, gitu ya. Dosisnya berapa? Sama antara herpes genital yang pertama atau yang kedua, cuman lamanya aja. Kalau yang pertama dia 5 kali 200 atau 3 kali 400, 5 kali 200 atau 3 kali 400 dengan asiklovir atau valasiklovir 2 kali 500. Nah, 5 kali 200, tapi kalau misalnya dia yang pertama itu 7 hari, kalau sudah rekuran itu 5 hari. Ya, asiklovir 5 kali 200 ya. Asiklovir 5 kali 200 selama 7 hari. Bisa juga 3 kali 400 selama 7 hari. Kalau valasiklovir nih lebih enak ya. 2 kali 500. Kemudian LGV. Kalau LGV, oh, kalau dulu LGV ini DET ya. Sekarang kok nggak ada lagi ya tetrasiklinnya. Kalau dulu DET kan, DET 14. Jadi doksisiklin 14 hari, eritromisin 14 hari. Tapi sekarang nggak ada lagi tetrasiklinnya. Oke, berarti pilihan pertama doksisiklin 2 kali 100 14 hari, eritromisin 4 kali 500 14 hari. Jadi sebenarnya sih dosisnya doksisiklin intinya 2 kali 100, eritromisin 4 kali 500 itu gampang lah ya. Maksudnya sama aja semuanya tinggal hari-harinya aja lagi nih yang membedakan. Oke. Nah, ini ulkus ya. Ulkus genital jadi dilakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik. Tampak vesikal atau luka kecil dangkal berkelompok nyeri. Nah, dangkal berkelompok nyeri. Ya, kalau misalnya vesikal luka kecil dangkal, nah ulkusnya dangkal ya. Kemudian nyeri, ini berarti herpes genital. Sama ya, KIE counseling, sediakan kondom, tawarkan HIV. Pokoknya setiap IMS tawarkan HIV. Kemudian tidak ada vesikelnya, hanya ada luka tanpa vesikel sebelumnya. Nah, kalau hanya ada luka, dilihat nyeri atau tidak ya. Kalau misalnya dia nyeri, berarti kongkroid, tanpa ada vesikel sebelumnya. Kalau tidak ada nyeri, berarti dia sifilis. Tata laksana dengan sifilis. Lihat 7 hari, kalau ada perbaikan, amati sampai ulkus menutup. Kalau tidak ada, rujuk ya. Kemudian tapi kalau misalnya tidak ada juga, nggak ada luka, ulkus traumatik, tidak juga, konseling. Anjurkan pakai kondom, kemudian berikan kalau misalnya iya ulkus traumatik aja, berikan pengobatan yang sesuai atau rujuk. Oke, itulah ya. Kemudian, nah ini luka lecet tadi ya, anamnesis dan tanyakan faktor risiko. Tampak vesikel luka dangkal berkelompok nyeri ulkus genital. Kemudian tidak ulkusnya multiple nyeri dasar kotor, oh berarti kankroid. Tidak ulkusnya keras. Nah, kalau ini ulkusnya keras ya, biasanya tunggal. Nah, kalau konkroid tuh multiple. Kalau ini tunggal, tidak nyeri, dasar bersih, tepi rata. Oke, berarti kemungkinan sifilis. Kemudian ulkus dengan tanda campuran kotak 2 dan 3. Oh berarti sebagai sifilis dan konkroid. Oh berarti kalau misalnya bingung konkroid atau sifilis, tata laksana keduanya. Ya, kemudian ulkus traumatik, ya di traumatik aja. Lihat 7 hari, kemudian evaluasi lagi. Oke, ya ingat review kalau misalnya pertama dari herpes genital. Kalau herpes berarti tata laksananya pilihannya asiklovir atau valasiklovir. Asiklovir dia 5 kali 200 ya atau 3 kali 400 selama 7 hari. Kalau dia yang pertama.
Kalau rekuren 5 hari. Kepala siklovir 2 kali 500. Oke, kemudian ulkus mole. Ulkus mole karena dia ada school of fish, berarti tata laksananya si. Ya, pertama eh apa? Ceftriaxone, ciprofloxacin. Ya, pertama ciprofloxacin itu diberikan 2 kali 500 selama 3 hari. Kemudian erythromycin 4 kali 500 selama 7 hari. Kemudian baru A-nya azithromycin 1 gram dosis tunggal. Pilihan keduanya ceftriaxone 250 miligram IM dosis tunggal. Kemudian sifilis. Sifilis pilihan pertamanya benzatin benzil penisilin 2,4 juta unit IM dosis tunggal. Kemudian pilihan keduanya penisilin prokain 600.000 unit selama 10 hari. Kemudian kalau tidak pakai doxycycline atau erythromycin selama 30 hari. Kemudian LGV tata laksananya DET kalau dulu, sekarang DE ya. DE 14, doxycycline 2 kali 100 selama 14 hari, kemudian erythromycin 4 kali 500 selama 14 hari. Oke? Iya, itu kan pilihan ya. Kemudian, nah ini penanganan pasien hamil dengan alergi penisilin. Oh ini bisa ya, untuk menentukan seseorang alergi terhadap penisilin dilakukan uji kulit benzatin benzil penisilin. Caranya, campurkan 2,4 juta unit dengan aquades steril. Kemudian ambil 0,1 cc menggunakan tabung 1 cc. Kemudian tambahkan aquades sampai 1 cc. Kemudian suntikan 0,02 cc pada volar tapi tepi bentol kemerahan akibat injeksi ditandai dengan ballpoint. Bila diameter bentol kemerahan meluas lebih dari 3 mm dibandingkan lesi awal, dinyatakan kulit positif. Oke. Nah, ini ada istilah desensitisasi. Ini apa nih? Bila hasil uji kulit positif, berarti pasien alergi penisilin. Dapat dilakukan desensitasi pada ibu hamil tersebut. Desensitisasi dapat dilakukan secara oral maupun intravena. Meskipun kedua cara ini belum pernah dibandingkan, desensitisasi secara oral dianggap lebih aman dan mudah dilakukan. Oh, ini desensitisasinya ya. Apa nih? Pertama 100 unit per oral, kemudian 200 unit, kemudian 400 unit, kemudian setiap 15 menit ya, 800 unit, 1.600 unit, kemudian 3.200 unit, 6.400 unit, oke, sampai nanti 4 jam. 4 jam itu nanti 1.000 unit. Oke, kalau ditambahkan nih 2, juta lebih ya? Lebih apa enggak nih 2,4 juta? Jam ketiga 400. Hah? Kayaknya 2,4, nggak tahu lah ya pokoknya kayak gitu caranya. Ya, pokoknya kalau misalnya dia ibu hamil kan agak susah ya, menggunakan doxycycline nggak boleh. Erythromycin erythromycin sebenarnya boleh ya, erythromycin boleh sebenarnya. Tapi ya kalau enggak pakai ya tadi, kalau dia sensitif pakai desensitisasi. Oke, kemudian bubo inguinalis. Bubo inguinalis, nah ini yang tadi ya, ditunjukkan pada kongruit. Pengobatan bubo inguinal ditunjukkan pada kongruit dan LGV. Ah, bubo inguinal ini artinya dia ada pembengkakan pada inguinal gitu ya, pada kelenjar inguinal. Bedanya antara LGV dan kongkroid,
Kalau LGV dengan kongkroid ini, dia kalau kongkroid itu dia nyeri pada ulkus, kemudian pembengkakan pada, KGB inguinal. Kalau LGV, dia ada ulkus pada kemaluannya, tidak nyeri, tapi nanti muncul ada nyeri di, KGB inguinal. Nah itu, tapi keduanya kan pembesaran KGB-nya kan. Nah ini makanya kan, tata laksananya ini berdasarkan sindromnya. Nah tadi kongkroid sama ya si, kemudian, Cipro kan, kemudian pilihan keduanya Septri. Nah kalau LGV, nah ini ada nih. Kalau LGV dia pakai DET-14 ya, tetrasiklin 4 kali 500 14 hari sama kayak erythromycin ya. Oke, ini sama ya. Kita lihat, eee, anamnesisnya ada nyeri dan bengkak. Tampak ulkus atau enggak? Kalau iya, obati sebagai kongkroid. Kemudian tidak, obati sebagai limfogranuloma venereum. LGV biasanya, jadi LGV ini biasanya ulkusnya sudah lama, sekarang sudah mungkin tidak ada ulkus lagi, tapi yang membedakan adalah nyeri di ulkusnya sebenarnya ya. Sama, dilihat 7 hari. Bubo yang berfluktuasi sebaiknya diaspirasi. Nah, melalui kulit sehat di dekatnya menggunakan jarum. Yang cukup besar bubo tidak boleh diinsesi untuk drainasi karena lukanya akan lama sembuh. Oh, kalau ada pembengkakan yang fluktuasi diaspirasi ya. Kemudian pembengkakan skrotum. Nah, pembengkakan skrotum ini lakukan anamnesis ya. Adakah salah satu dari kemungkinan penyebab? Bisa rotasi testis, jadi misalnya rotasi testis ya, eee, kemudian elevasi testis, riwayat kecelakaan, infeksi virus, nah parotitis. Jadi parotitis bisa menyebabkan mumps orchitis ya, kemudian hernia skrotalis atau testis, tumor testis, kalau ya rujuk. Ya kalau torsiotestis juga rujuk ya. Kemudian tidak, kita lihat faktor risikonya. Ada nggak faktor risikonya? Faktor risikonya sama tadi ya, dalam 1 bulan yang terakhir pasangan lebih dari satu, hubungan seksual dengan PSK, IMS 1 atau lebih, perilaku pasangan seks yang berisiko tinggi. Kemudian kalau iya, obati sebagai gonore, ya, gonore dan non gonore dengan komplikasi ya. Oke. Nah, kalau gonore dan klamidia, Cifixim, pembengkakan skrotum ya. Oke, kalau gonore dan klamidia, Cefixim 400 mg atau ceftriaxone 200 mg ditambah doxycycline. Nah, kalau pembengkakan skrotum dia pilihannya doxycycline ya, bukan azithromycin ya, seperti gonore dan non gonore. Kemudian gonore, klamidia pilihannya dan organisme ikterik, enterik itu organisme enterik misalnya, E. coli gitu ya, Cefixim 400 mg per oral selama 5 hari. Oh, kalau misalnya dia, pembengkakan skrotum bukan dosis tunggal ya. Jadi Cefiximnya 5 hari. Kalau tanpa pembengkakan skrotum, dia cuman dosis tunggal, ceftriaxone-nya pun IM-nya 3 hari, bukan dosis tunggal, ditambah levofloxacin 500 mg per oral sekali sehari selama 10 hari. Kalau organisme enterik itu levofloxacin 500 mg per oral sekali sehari selama 10 hari. Didapatkannya ya mungkin dari pemeriksaan, gram nanti ya. Bisa lihat chlamydia atau E. coli gitu ya. Kalau ada E. coli-nya dikasihnya levofloxacin 500 mg sekali sehari selama 10 hari. Oke, kemudian duh vagina. Nah, ini untuk perempuan ya. Eee, ini pengobatan duh vagina karena infeksi serviks.
pengobatan untuk gonorea tanpa komplikasi ditambah pengobatan untuk klamidiosis. Kemudian, pengobatan sindrom duh vagina karena vaginitis, pengobatan untuk trichomoniasis, ditambah pengobatan vaginosis bakterialis bila ada indikasi pengobatan untuk candidiasis vaginalis. Oh, berarti kalau trichomoniasis harus ditambah dengan vaginosis bakterialis ya? Oke. Nah, sekarang ya, oke, pengobatannya. Kalau cervicitis gonococcus sama ya, masih kayak tadi. Jadi, oh tapi di sini pilihan utamanya azitromisin ya untuk yang non gonococcus. Jadi azitromisin 1 gram, kemudian doxycycline pilihan keduanya, erythromycin pilihan yang obat lainnya ya. Yang tidak boleh diberikan pada ibu hamil itu doxycycline. Sama ya, tapi sama dengan pada laki-laki, tapi di sini azitromisin yang lebih diutamakan ya. Kalau pada laki-laki tadi, oh sama juga ya azitromisin juga. Oke, sama aja. Sama-sama. Oke. Kemudian kalau trichomoniasis, nah ciri khasnya kalau trichomoniasis dia apa? Duhnya biasanya kehijauan ya, kemudian berbusa dan adanya strawberry cervix ya, trichomoniasis. Kalau vaginosis bakterialiasis ini BV kan, bakterial vaginosis, itu ciri khasnya duhnya keabu-abuan ya, kemudian berbau asam, berbau amis, kemudian pada pemeriksaan KOH-nya didapatkan klusel, kemudian juga ada tes amin dengan KOH ya. Kemudian kalau kandidosis vaginitis intinya dia duhnya kental gitu ya, seperti kepala su kepala susu gitu ya. Kemudian gatal, itulah ya. Nah, kemudian untuk duh tubuh vagina sama pengobatannya metronidazol 2 gram dosis tunggal atau pilihan keduanya metronidazolnya 2 kali 500 selama 7 hari. Kalau BV bisa dengan clindamycin 2 kali 500 selama 7 hari. Nah, yang beda itu kandidosis atau candidiasis vaginitis. Itu dengan clarithromycin 200 mg intravagina ya, clarit clotrimazole, sorry, clotrimazole. Clotrimazole 200 mg selama 3 hari atau 500 mg dosis tunggal intravagina. Atau fluconazole itu per oral atau itraconazole juga per oral. Fluconazolnya 150, itraconazolnya 200 mg. Juga bisa pilihan lain nistatin. Nah, yang paling sering mungkin kadang kita kasih nistatin 100.000 unit intravagina selama 7 hari. Tapi nistatin harus 7 hari ya. Oke. Nah, kita tanya dari pemeriksaan duh vagina atau rasa gatal terbakar pada vulva. Pada pemeriksaannya adakah nyeri perut bagian bawah? Kalau ada berarti nanti tata laksananya sudah beda lagi ya. Kemudian kalau tidak ada faktor resikonya enggak? Ya, obati dengan cervicitis gonore, chlamydiosis, dan trichomoniasis. Ya, faktor resikonya apa nih? Kurang dari 21 tahun, status belum menikah, pasangan seks lebih dari 1 dalam 3 bulan terakhir, pasangan seks baru dalam 3 bulan terakhir, kemudian pasangan seksnya mengalami IMS, belum berpengalaman menggunakan kondom. Nah, kalau ada ini, ditata laksana dengan cervicitis gonore, chlamydosis, dan trichomoniasis. 3 ya. Kemudian hilang dalam 7 hari atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, obati dengan vaginitis. Bisa vaginitis bakterialis dan candidiasis. Hilang nggak? Tidak. Obati dengan cervicitis gonococcus
Chlamydiasis dan trichomoniasis, oke lah ya. Nah, ini pemeriksaan nyeri perut, oh sudah sama tadi ya. Nah, ini ciri khasnya. Jadi, pemeriksaan bimanual, ada nyeri perut bagian bawah nggak? Kalau ada, kalau ya, nanti dulu. Kalau misalnya tidak, lihat spekulumnya. Ada tubuh atau tidak? Ada. Kemudian buat sediaan apusan menggunakan gram. Kemudian buat sediaan basah menggunakan NaCl 0,9, bisa dengan NaCl ya. Nah, kalau misalnya pada gram didapatkan Diplococcus gram negatif intrasel, berarti tata laksana gonore plus non-gonore. Sediaan basah didapatkan gerakan trichomoniasis, berarti obati dengan trichomoniasis. Tadi metronidazole 2 gram atau 2 kali 500 7 hari. Kemudian sediaan gram ada klusel. Nah, pada gram ada klusel. Kemudian pH-nya lebih dari 4,5, kemudian tes aminnya positif menggunakan KOH ini ya. Nah, tata laksana dengan vaginosis bakterialis sama ya, metronidazole 2 gram dosis tunggal atau 2 kali 500 selama 7 hari. Kemudian didapatkan ada pseudohifa dengan blastospora, berarti tata laksana kandidosis. Obatnya clotrimazole 200 mg selama 3 hari intravagina atau 500 mg dosis tunggal intravagina atau fluconazole 150 mg dosis tunggal atau itraconazole 200 mg dosis tunggal atau terapi lainnya nistatin 100.000 unit intravagina selama 7 hari. Evaluasi 7 hari. Nah, kalau misalnya dia nyeri perut bagian bawah, kalau tadi kan kalau laki-laki dia tubuh atau ulkus tapi dengan pembengkakan skrotum. Nah, kalau ini dengan nyeri perut bagian bawah. Kalau skrotum tadi yang awalnya dosis tunggal jadi 5 hari ya. Yang kalau obat oralnya, kalau ceftriaxone ya jadi ceftriaxone injeksinya jadi 3 hari. Ya, ingat, ingat, ingat. Kemudian, nah kalau misalnya ada dengan nyeri perut bagian bawah, cefiximnya jadi 5 hari. Nah, kanamisinnya masih dosis tunggal, ceftriaxone-nya masih dosis tunggal ya. Kemudian doxycycline-nya jadi 14 hari. Kalau tadi doxycycline-nya cukup 7 hari ya. Kalau sudah ada nyeri perut, doxycycline dan erythromycin-nya, azithromycin kenapa nggak ada nih? Azithromycin nggak ada pilihannya di sini ya? Oh, sama tadi ya. Kalau yang di skrotum juga azithromycin bukan jadi pilihan ya, malah jadi doxycycline. Oh, sama berarti. Kalau sudah ada nyeri perut bagian bawah atau ada pembengkakan skrotum yang buat non gonorenya, pilihannya doxycycline ya, bukan azithromycin lagi. Oke. Tapi yang awalnya 7 hari jadi 14 hari. Kemudian yang cefiximnya yang awalnya dosis tunggal jadi 5 hari. Kalau ceftriaxone tadi 3 hari ya. Kalau bakteri anaerob, metronidazolnya jadi 14 hari juga, 2 kali lipat. Kalau dia rawat inap, sama aja ya. Ada beda nggak? Metronidazolnya bisa oral atau intravena. Ya, oke. Cara pengobatan di atas dilakukan sampai sekurang-kurangnya 2 hari sesudah pasien menunjukkan perbaikan, kemudian dilanjutkan dengan salah satu obat di bawah ini. Doxycycline atau tetracycline. Oke. Ini, nah nyeri perut bagian bawah. Apakah ada terlambat haid, pasca partus, nyeri lepas abdomen? Kalau ya rujuk, kalau tidak suhunya lebih dari 38 nggak ada di vagina. Kalau ya, obati dengan penyakit radang panggul. Kalau tidak, kunjungan ulang hari ketiga. Oke. Berarti ini kan radang panggul PID ya. Berarti sudah masuk PID. Kemudian konjungtivitis neonatorum. Nah, ini juga sering ya. Pengobatan bayi terlebih dahulu diberikan pengobatan untuk gonore bila 3 hari tidak ada perbaikan, diikuti chlamydiosis. Nah, pengobatan ibunya, pengobatan untuk gonore tanpa komplikasi ditambah
klamidiosis. Nah, kalau pada anak dikasihnya Ceftriaxone ya. Ceftriaxone 50 sampai 100 miligram per kg/BB, injeksi di intramuskular atau kanamisin 25 miligram per kg/BB, intramuskular juga dosis tunggal. Ini pada bayinya. Bisa kemudian 3 hari dulu diobati dengan Ceftriaxone atau kanamisin. Suntik tunggal kemudian lihat 3 hari. Kalau tidak ada perbaikan baru diikuti, berarti baru dengan sirup eritromisin 50 miligram per kilogram berat badan dibagi 4 dosis selama 14 hari. Nah, itu ya. Kemudian pada ibunya berarti sama ya, dikasih Cefixim, Kanamisin, Ceftriaxone ini kan pada gonore yang tanpa komplikasi. Kalau dengan komplikasi kan sudah azitromisinnya nggak ada lagi. Kemudian doxycycline dan eritromisinnya jadi 14 hari, Cefiximnya jadi 5 hari, Ceftriaxone-nya jadi 3 hari. Oke. Kemudian tonjolan pada genital.